Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tentu kita mengetahui dampak dari virus corona atau COVID-19 itu sangat luas dan itu mempengaruhi ibadah kita khususnya di bulan mulia Ramadan ini. Sehingga terbitlah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyarankan untuk wilayah yang terdampak COVID-19 itu untuk melakukan sholat Idul Fitri itu di rumah saja. Nah, di Anda yang belum mengetahui bagaimana caranya kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita. Yang perlu kita lakukan sebelum sholat Id, yang pertama adalah mandi terlebih dahulu. Inilah sunnah yang dianjurkan oleh ulama, yaitu mandi setelah terbitnya waktu fajar. Karena sholat Id dilaksanakan setelah terbitnya waktu fajar. Namun sebagian ulama juga membolehkan untuk melakukan bersih-bersih sebelum terbitnya waktu fajar. Dan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi SAW melaksanakan mandi sebelum beliau sholat Id. Yang kedua adalah memakan kurma dalam jumlah yang ganjil. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak berangkat dari rumah menuju lapangan sholat Id hingga beliau makan beberapa butir kurma. Dalam riwayat lain, beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil. Ini merupakan sunnah yang menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Syawal itu diharamkan bagi kita untuk berpuasa sebagai bentuk kegembiraan kita merayakan hari Id. Namun jika tidak ada kurma, maka ulama juga membolehkan untuk memakan makanan yang manis. Nah, sahabat, bagaimana tata cara sholat Id di rumah? Para ulama di sini bersepakat bahwa sholat Id itu disyariatkan bagi wanita, budak, orang sakit, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, dan juga dilaksanakan di rumah. Dan ini dilandaskan oleh hadis Imam Al-Bukhari ketika Nabi SAW mengatakan hari ini adalah hari raya kaum muslimin. Nah, mendengar sabda Nabi tersebut, Anas bin Malik radhiyallahu anhu seketika itu juga memerintahkan para budaknya beserta seluruh keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya agar mereka berkumpul dan melaksanakan sholat bersama dengan jamaah-jamaah lainnya yang bebas ataupun bukan budak. Nah, yang kedua, perlu kita pahami waktu pelaksanaan sholat Id adalah dimulai setelah hilangnya waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah, atau lebih tepatnya 15 menit setelah terbitnya matahari. Yang ketiga, melakukan takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi. Yang keempat adalah bertakbir dengan takbir zawaid atau takbir tambahan. Dan takbir zawaid itu dibaca setelah kita membaca doa istiftah. Setelah itu kita baru melakukan takbir tambahan 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Yang kelima, sebaiknya ketujuh takbir tersebut dikerjakan berurutan namun diberi jeda sedikit agar mudah dan bisa diikuti oleh makmum. Namun apakah ada yang dibaca di antara takbir-takbir tambahan tersebut? Nah, bagi mazhab Maliki dan Hanafi, mereka berpendapat tidak ada yang dibaca. Namun bagi mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat ada yang dibaca, yaitu tahlil, takbir, dan tahmid. La ilaha illallah, Allahu Akbar, atau Alhamdulillah. Yang keenam, mengangkat kedua tangan setiap kali bertakbir, dan ini pendapat mayoritas ulama. Yang ketujuh, bagaimana jika Anda lupa membaca takbir-takbir tambahan atau takbir zawaid dan baru ingat ketika membaca surah Al-Fatihah? Jumhur ulama mengatakan tidak perlu melakukan sujud sahwi, tetap dijalankan sholatnya, baik itu Anda meninggalkan secara sengaja ataupun karena lupa. Yang kedelapan, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, maka disunnahkan membaca pada rakaat yang pertama adalah surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua disunahkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah, Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, dan yang kesembilan, tidak perlu melakukan khutbah setelah sholat. Hal ini berdasarkan fatwa Lajnah Ad-Daimah dengan dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau sholat Id di rumah, maka beliau tidak berkhutbah. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa jika memungkinkan maka boleh untuk berkhutbah. Menurut pendapat Imam Malik, beliau berpendapat bahwa tidak mengapa jika kita melaksanakan sholat Id di rumah tanpa khutbah, namun jika khutbah itu lebih bagus. Dan menurut Imam Hambali, jika seseorang tidak melaksanakan sholat Id secara berjamaah, maka dia melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Kecuali ada seseorang yang berkhutbah, maka mereka melaksanakan sholat Id sebanyak 2 rakaat.
Baik sahabat, itulah tadi tata cara sholat id di rumah masing-masing. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini merupakan pendapat ulama, dan jika Anda ingin melaksanakan pendapat ulama yang lain, tentunya itu tidak masalah dan itu dibolehkan. Dan pada penutup ini kami menyarankan kepada kita semua untuk mendengarkan anjuran dari pemerintah kita untuk melaksanakan sholat id di rumah jika wilayah tempat tinggal kita itu terdampak COVID-19 atau virus corona, dan jika tidak, maka silahkan laksanakan sholat id seperti biasanya. Baik, itulah video kita kali ini. Like jika bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib